Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Penguji PPG dalam jabatan 2024. Perkenalkan, nama saya Tika Aryani. LPTK saya Universitas Bandar Lampung. Nomor mahasiswa saya 2313061190. Di sini tepatnya pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan 2024. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan untuk menonton video saya. Terima kasih. Siap anak-anak? Ya. Sudah jajan? Sudah. Kenyang? Sudah. Semangat? Semangat. Buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kita meneruskan materi sebelumnya, yaitu tentang pencemaran lingkungan. Lebihnya kita membahas tentang polusi udara. Kemudian yang saya bahas adalah pencemaran lingkungan. Siswa mampu membuktikan adanya peningkatan pencemaran polusi udara di berbagai kota. Kemudian siswa mampu menemukan dampak peningkatan kadar pencemaran polusi tingkat perkotaan. Kemudian peserta mampu menemukan cara menangani adanya peningkatan kadar pencemaran. Berangkat semua? Berangkat, Bu. Ada yang absen? Ada. Siapa? Putri. Absen, Bu? Absen, Bu. Dengan Pak Ipan. Pak Ipan? Ada dia dengan? Sudah, ada dia saja? Reno, Bu. Enggak. Tadi sudah jajan kan? Ya. Kita mulai saja ya, langsung ke materi pencemaran polusi udara. Yang kalian tahu polusi udara apa? Asap. Hanya asap. Polusi udara apa? Apa yang berhubungan dengan polusi udara? Industri. Kemudian kendaraan bermotor. Contohnya apa? Mobil dan motor. Kemudian apa lagi? Rumah kaca berkaitan tidak? Tidak. Penanaman pohon? Tidak. Masker? Tidak. Terus apa lagi yang kalian tahu tentang polusi udara? Kebakaran hutan. Kemudian apa lagi? Rokok? Masuk? Ya, oke. Banyak paham ya. Di sini Bu Pika akan menampilkan sedikit video. Bisa kamu lihat. Dan ini terjadi di tingkat perkotaan. Pencemaran udara biasanya terjadi di kota.
Kalau di desa jarang ya, tidak ada pencemaran udara karena apa? Masih banyak pohon, masih banyak lingkungan yang luas, masih banyak udara yang segar dibanding motor kan jauh dari lingkungan. Mungkin di jalan-jalan itu yang banyak penduduknya. Kalau enggak kayak punya kita jauh kalau dari asap pabrik malah ada nggak lingkungan kita? Nggak ada, jadi nggak akan logis. Pabrik migas, tapi nggak akan menimbulkan bisa dilihat ya. Oke, sampai sini apa yang kalian temukan pada video ini? Apa? Satu cuplikan saja. Apa yang kalian dapat lihat yang ada pada video yang sudah kita tampilkan? Pak, ya silakan. Silakan. Kemarin udah banyak kan kemarin udah ada kendaraan bermotor mobil. Banyak pencemaran yang disebabkan oleh kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor itu bukan motor, tapi kendaraan motor dan mobil. Jadi tidak hanya di motor dan di mobil saja, ternyata polusi udara disebabkan oleh banyak kerumunan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Kemudian apalagi yang kalian dapat simpulkan di permasalahan video ini? Apalagi tadi sudah banyak loh. Penanganan pemerintah untuk menanggulangi seperti peningkatan kapasitas yang ada di Jakarta itu belum memenuhi. Makanya ini masih banyak seperti ini. Kita lihat di kereta api saja sampai bertumpuk-tumpukan, bergelantungan, sampai ibaratnya dia mau menghirup udara saja sudah susah. Kalau mereka merokok, tapi nggak mungkin kan di dalam kendaraan kayak kereta api dia merokok, di bus dia merokok, tidak mungkin. Tapi di seperti ini ya mungkin mereka akan merokok. Kalau di seperti ini mungkin tutup. Nah, apalagi mereka sering bawa masker segala macam, itu mungkin mereka karena susah. Ada yang bau, yang bergerak dalam kayu badan, rokok mungkin. Silakan dibuat kelompok untuk diskusi. Kemudian yang pertama ini, nanti kalau sudah dibentuk kelompok, kalian sudah saya bagikan LKPD, dikerjakan, dipahamin satu kelompok, lalu saling lempar pertanyaan, paham? Karena kelompok beda jawaban dan beda pertanyaan. Nah, silakan duduk. Silakan 55. Nama kelompoknya. Kemudian baca unjuk LKPD-nya. Tulis nama kelompoknya. Sudah. Lalu perhatikan pertanyaan yang ada pada LKPD. Kalau mau 4.000 gue yang bagian apa ya?
Sudah? Kalau sudah, silakan dikerjakan. Sudah selesai? Sudah selesai? Ayo silakan diperhatikan. Sudah? Yuk, sudah? Semua kelompok sudah selesai? Kalau sudah selesai, perhatikan. Soal ada berapa? Ada 4. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kelompok 1 membaca soal nomor 1 dan jawabannya. Kemudian yang ketiga, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 menanggapi. Kemudian begitu selanjutnya, kelompok 2 membaca soal 2 dan jawaban nomor 2, yang lain menanggapi. Ya, silakan. Yuk, soal nomor 1 silakan dibaca. Ya, yang lain silakan namanya diperhatikan. Ayo yang lain. Silakan diperhatikan kawannya. Nanti setelah ini mengisi punya kalian sendiri. Ya. Kemukakan apakah menurut kalian sumber dari pencemaran hanya ada pada aktivitas manusia? Jika iya, jelaskan. Jawab. Ada banyak kandungan yang dapat mencemari kualitas udara, contohnya seperti logam berat, karbon monoksida, CO, nitrogen oks, ozon, oksida, senyawa organik volatil, VOC, dan sulfur, dioksida, Sudah. Yuk, boleh kelompok lain silakan bertanya. Untuk kelompok 1. Ayo. Silakan. Banyak yang tidak dipahami? Banyak yang tidak dipahami? Ya, silakan. Pasti banyak timbul pertanyaan. Silakan ditanyakan. Tapi? Ya, silakan. Ya, silakan. Boleh, Mas Rabi, tanya. Pertanyaannya adalah apakah dengan menghindari dan manusia itu dapat menguranginya? Apa pertanyaannya tadi? Yang ini apa bisa? Yang mana? Ya. Ayo ditanya. Apa tadi? Ya, silakan. Ada terjadi kalau pencemaran udara dan atas. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau pencemaran udara di atas? Bahkan meningkatkan Adalah kelompok 1. Yang ditanyakan adalah apa yang terjadi kalau pencemaran udara tidak teratasi. Kalau pencemaran udara tidak teratasi. Nah, bagaimana? Apa kelompok 1? Nomor 2. Nomor 2 silakan baca soalnya dan jawabannya. Untuk yang lain silakan menanggapi pertanyaan dan jawabannya kelompok 2. Silakan. Dampak apa saja yang disebabkan oleh peningkatan polusi di berbagai kota di Jakarta?
Menimbulkan gejala penyakit seperti sesak napas, mata menjadi perih yang disebabkan oleh polusi udara. Sudah itu saja. Ada pertanyaan? Ada yang lain? Silakan. Monggo lain silakan. Silakan kata-kata. Ya, berdiri. Mengapa asap kendaraan membawa dampak berbahaya pada proses pernapasan? Mengapa asap kendaraan membawa dampak berbahaya pada proses pernapasan? Ya, silakan kelompok lain. Ada yang mau bertanya? Silakan kelompok lain. Ada yang mau bertanya lagi? Sebelum dijawab. Silakan dijawab untuk kelompok kedua. Kelompok 3. Ya, silakan. Karena dapat menimbulkan zat-zat kimia yang berbahaya bagi pernapasan. Ya, sudah untuk kelompok 3? Ya. Sudah kelompok 3? Jawabannya sesuai? Yang pertanyaan untuk kelompok 2 tadi apa dan pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Kenapa kendaraan membawa dampak berbahaya? Mengapa asap kendaraan membawa dampak dalam proses pernapasan? Kemudian kelompok 3, silakan untuk pertanyaannya dan jawabannya. Ya, silakan. Berdiri, Mbak. Perbandingan adanya peningkatan kadar kejenuhan tingkat perkotaan dan pedesaan. Perkotaan 70% karena aktivitas yang padat dan banyaknya kendaraan bermotor. Pedesaan 15%, alasannya karena desa lebih banyak pembangunan dan alam yang Silakan, ada yang mau bertanya? Cukup? Cukup? Silakan kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4. Soal nomor 4 sampai baca. Oh, mau tanya? Oh iya, ya silakan. Oke, boleh. Oke, kita silakan bertanya. Ya, boleh. Ya, silakan. Soalnya silakan baca. Ayo. Menanggapi atau membaca soal? Mau nanya? Kelompok si kelompok 3. Oke, silakan. Mengapa faktor lebih banyak? Apa sih? Oh, itu. Mengapa perkotaan lebih banyak daripada desa? Pedesaan. karena aktivitas yang padat dan banyaknya kendaraan bermotor. Ya, silakan untuk kelompok 4. Soal nomor 4 silakan dibaca. Cukup untuk yang lain, untuk kelompok 3. Yang lain, ayo. Ayo kelompok 4. Berdiri ya? Berdiri. Solusi apa yang dapat dilakukan di dalam permasalahan pencemaran udara agar bisa mengurangi dampak yang sedang terjadi? Kurangi penggunaan kendaraan bermotor, jangan membakar sampah sembarangan, menanam dan merawat pohon, kurangi penggunaan energi di rumah. Yang lain? Ada yang ingin menanggapi jawaban
Kelompok 4 ada yang ingin menanggapi jawaban kelompok 4? Ya, saya silakan. Sebutkan kelompok 4. Apakah sama dengan pencemaran udara? Apakah sampah dapat menyebabkan pencemaran udara? Karena sampah adalah tidak gangguan penyakit apa? Jawabannya Pak, coba saya bisa. Jadi saya Pembakaran sampah mengandung bahan-bahan kimia berbahaya yang dapat mengakibatkan polusi udara. sudah cukup? Sudah cukup? Oh, baiklah. Kalau sudah rekan-rekannya silakan dibuka. Kertasnya silakan dibuka. Ya, bukan kembali ke semula. Ya, kertasnya kembali ke semula. Sedikit ya, yang kita bahas. Kemudian tadi sudah banyak mengumpulkan KPD, kemudian jawabannya memang masih banyak yang kurang pas. Kemudian kita bahas kemukakan apa menurut kalian sumber dari pencemaran. Hanya ada pada aktivitas manusia saja. Jika iya, apa? Tadi jawabannya iya. Kenapa? Semua aktivitas yang ada di seluruh dunia, baik di desa, baik di kota, pencemaran udara. Karena tidak ada aktivitas manusia, mungkin tidak akan pernah ada pencemaran udara. Berarti jawabannya benar, ya, karena adanya aktivitas manusia. Banyak aktivitas yang dilakukan manusia, apa? Berkendara, membakar sampah, membuat atau memproduksi bahan makanan, kain, batu bara misalnya, apapun itu. Kemudian dampak apa saja yang disebabkan oleh peningkatan polusi di berbagai kota, khususnya Jakarta. Dampak apa saja yang disebabkan? Apa saja? Yang biasa kita lihat, kalau di perkotaan itu kan sempit nggak ya? Untuk bernapas saja kurang lega. Jadi pembakaran sampah juga ada di situ. Mungkin ada di penampungan, tapi mungkin ada kan pembakaran sampah yang seperti plastik. Apa diambil untuk daur ulang? Mungkin dibakar. Itu akan menimbulkan banyak polusi. Polutannya enggak? Iya, bekasnya plastik itu tidak akan bisa hilang. Akan mengotori pencemaran tanah. Kemudian kaleng bisa didaur ulang dan banyak diambil, mungkin hanya kaleng atau sampah yang plastik seperti kayak tahu rangsak, tahu kan kayak ceting itu, nah, itu juga bisa. Ini kalau di kota baskom pecah baru bisa didaur ulang. Tapi kalau sudah plastik, kresek, makanya kenapa sekarang di Indomaret banyak disediakan tas yang dari bahan kain kan? Karena memang disuruh beli itu bisa besoknya dipakai lagi. Tapi enggak, sekarang mentang-mentang gratis,
plastik Indomaret atau Alfamart dipakai itu aja sampai di rumah bertumpuk tuh. Ujung-ujungnya menjadi polusi udara. Kemudian buatlah tabel perbandingan adanya peningkatan kadar pencemaran tingkat perkotaan dengan pedesaan. Secara logika saja kalian, kalau di perkotaan di sini Bandar Lampung, padat tidak kira-kira? Padat, tapi tidak padat banget ya. Dibanding punya kita, padatan Bandar Lampung atau di sini? Bandar Lampung. Kira-kira untuk nafas segar itu ada nggak di sana? Kurang, ada mungkin. Tapi kurang, karena sudah di jalan saja udah banyak debu, mobil-mobil besar ya. Terus pabrik-pabrik untuk produksi bahan pangan, kemudian rumah tangga, air pun baunya sudah khas ya. Oke, sudah tahu ya. Kemudian solusi apa yang dapat dilakukan dalam permasalahan pencemaran udara agar bisa mengurangi dampak yang sedang terjadi? Dampaknya, solusinya apa? Tidak membakar sampah, kemudian menanam pohon, kemudian apa lagi? Berjalan kaki atau naik sepeda, tidak bermotor. Kemudian apa lagi? Kayaknya ada 10 upayanya. Apa solusinya? Nah, ini ada 2 pertanyaan yang kita minta mengurangi polusi udara. Upaya kita, jawabannya apa? Yang bisa menyebutkan saya kasih uang 1.000. Satu pertanyaan 1.000. Silakan bantu nanti kalau yang bisa boleh bisa jawab langsung dikasih uang 1.000. Silakan. Upaya mengurangi polusi udara. Ya, silakan. Silakan boleh. Jangan membuat sampah. Ada apa? Bisa semua diambil. Ayo, mengurangi. Saya kasih 10, ada 10 jawaban. Ada 10 jawaban. Terserah yang mana. Yang penting kota 10 ada semua. Kemudian ada salah satu lagi. Apa saja yang berhubungan dengan polusi? Pencemaran udara. Ada yang ada hubungannya dengan pencemaran udara. Apa saja? Kalian bisa pilih dua-duanya. Jawabannya silakan. Mau jawab pertanyaan nomor 1, Bu? Dan silakan. Ayo. Mengurangi polusi udara. Jawaban nomor 1, ya Kak? Penuhi kuota dulu. Penuhi kuotanya dulu ya. Mengurangi polusi udara. Ya silakan berdiri. Nah. Tidak masuk. Ya silakan berdiri yang bisa jawab. Ya silakan berdiri. Kita mengurangi penggunaan bermotor. Mengurangi kendaraan bermotor, boleh sini. Ya silakan yang lain. Reboisasi itu penebalan? Oke. Yang lain. Memilih produk yang ramah dan memilih produk ramah lingkungan dan hemat daya. Ada. Ya yang lain. Nanti sudah disebutkan nggak tadi? Ya Pak. Ya. Ya. Jalan kaki. Hah? Jalan kaki. Jalan kaki. Itu yang mana? Sepeda. Jalan kaki. Jalan kaki itu siapa yang jawab? Sepeda. Yang
jawabnya. Yang mau jawab si Ripa masih di sini. Ya, ayo. Jangan membakar sampah. Apa? Ripa? Ayo, silakan. Ayo, jangan membakar sampah. Apa? Jangan membakar sampah. Tidak. Oh ya. Ya. Saya ulang. Ya. Ini mudah banget. Saya kasih ciri-cirinya. Kalau malam. Tidur. Kalau malam. Apa ciri-cirinya? Mengurangi loh polusi udara. Kalau malam ya. Ayo. Jalan kaki terus sepeda. Memasak dalam pilihan udara. Oke, ganti. Apa saja yang berhubungan dengan polusi atau pencemaran udara? Ya, silakan Putri. Industri. Industri bisa. Nih. Saya di mana? Nah, kita masuk itu tadi. Yang berhubungan, ada kaitannya. Kebakaran hutan. Pembakaran sampah. Kebakaran besar. Upaya tadi. Yang ini yang berkaitan. Ulang. Beda ya, ada kaitannya dengan upaya yang berbeda. Nah, ada 4. Dua lagi aja lah, dua lagi. Tutup. Saya kasih ciri-cirinya tutup. Masker, selimut. Oh sini yang sering kita dimut. Ada seribu lagi. Satu lagi jawabannya. Apa? Sudah kita nggak bisa jawab ya. Ada kaitannya. Menghindari sumber polusi, Bu. Menghindari sumber polusi. Satu lagi apa? Apa satu lagi? Merokok. Siapa yang mau pulang? Mau pulang? Pertanyaan saya. Mas, yang bisa kan ada hubungannya dengan pencemaran. Semuanya apa saja yang bisa jawab mulai Semuanya, Bu. pencemaran udara. Ya. Nanti silakan untuk ini kan kalian sudah paham untuk pencemaran udara sudah paham, pencemaran air sudah dijelaskan, pencemaran udara sudah dijelaskan, pencemaran tanah sudah dijelaskan. Nanti sampai rumah dibahas lagi, dibaca lagi. Kemudian silakan Rizka untuk disimpulkan pelajaran kita hari ini. Silakan berdiri ya. Pelajaran hari ini baik. Dari situ lagi untuk pembelajarannya diulang lagi. Udara. Dapat menyebabkan beberapa penyakit seperti asma, gangguan pernapasan, udara lalu
Pencemaran udara bisa dicegah dengan melakukan penghijauan, mengurangi penggunaan kendaraan seperti motor dan mobil. Ya, belum? Baiklah, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan. Yang bisa menjawab pertanyaan dari saya baru boleh. Silakan. Ya, silakan. Mulai. Bersantai. Bersalam. Rokok, ya boleh. Rokok udah gitu. Ini harus kesini lagi. Ah,